Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kisah para rasul pasalnya yang kedua. Kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-47, saudara. Kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-47. Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Alkitab katakan di dalam Kisah para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 bahwa saya dan Anda akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Dan itu bukan hanya slogan, saudara. Itu harus saya dan Anda alami, punya bukti dalam kenyataan hidup. Kalau hanya cuma baca itu terus not happening, saya mau katakan buat saudara, kita bukan menjadi atau belum menjadi Kristen yang sempurna. Kalau Kristen yang sempurna harus seperti itu. At least Roh Kudus ada di dalam kita. Dan juga kalau dia sudah hadir, ada, maka itu adalah ajang pembuktian. Dalam bentuk apa? The power of Christ. Harus ada. Harus ada. Mungkin ketika Anda berdoa, ya, ada sesuatu terjadi. Mungkin ketika Anda sedang mendoakan seseorang atau berdoa untuk suami istrimu, harus ada satu pembuktian. Harus ada. Otherwise, kita akan mengalami satu stagnasi dalam hidup. Kita dengan mudah menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan. Ujungnya apa? Itu, meninggalkan Tuhan. Padahal ada lagunya tuh, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus, hanya karena harta, hanya karena cinta, hanya karena tahta. Itu tiga-tiga yang menjadi godaan kita. Putus cinta sekali langsung habislah hidupku, hancur. Orang yang bawa lagu itu udah mati, kita mau dibawa juga dalam kematian. Hancur hatiku, hancur hatiku. Padahal dalam Kristus ada kehidupan. Amin. Nah, saya mau katakan buat Anda, dua hal kita terima. Apa itu? Yang pertama apa? Di situ dikatakan apa? Disukai semua orang. Halo. Kemana-mana dibenci orang gitu. Terus bilangnya, oh kalau kita jadi murid Yesus gitu, kita mengalami kebencian. Ya kalau semua udah benci, ada yang salah. Harus dong di mana-mana ada slogan itu. Nggak ada loh, nggak rame. Teman saya satu hari telepon saya dan bilang sama istri dan saya juga, mau ajak bapak nih, ibu nih, kemana? Ke Jepang. Aduh. Pak, Bu, nggak usah bawa apa-apa. Aduh. Pak, Bu, semua biaya udah ditanggung. Aduh. Oke deh, kita lihat kapan tuh. Disebutkan harinya. Ya, ada jadwal. Jangan hanya disukai semua orang, tapi juga Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Banyak orang hanya kejar itu, takhta, harta, wanita, atau pria. Tapi mengabaikan Tuhan. Nah, di hari turunnya Roh Kudus kita ditegur. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus harusnya balance. Di hadapan Tuhan dia benar. Di hadapan manusia dia disukai. Bahkan sulit lagi untuk apa? Untuk memilih jodoh. Karena ada beberapa. Semuanya suka. Tinggal pilih dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan juga begitu. Banyak kesempatan.
Kenapa? Karena engkau adalah anak Tuhan. Harus itu terjadi. Penderitaan biasa, menurut saya biasa. Saya udah biasa susah. 3/4 hidup saya dalam kesusahan. Tapi saya lihat, biarpun cuma seperempat, saya bisa menikmati lebih daripada 3/4 itu. Berkat Tuhan itu sangat berlimpah-limpah. Bukan soal ini. Damai. Lihat istri tiap hari, damai. Lihat lagi, damai. Damai lagi. Dia mengikuti saya kemanapun saya pergi, kan gitu. Saya diundang kemanapun, saya ajak istri saya, yuk mah ikut ya. Gak usah kali ya. Ikut aja mah, kenapa? Kesian kamu. Nanti tiket pesawatnya, gak apa-apa, saya yang tanggung. Gereja cuma berikan saya 1 tiket, tapi kamu ikut saya bayar. Berarti kan rugi? Enggak rugi. Pergi kemanapun gak masalah, yang penting siapa yang berjalan dengan engkau. Setuju gak? Di hotel berdua di kamar terus. Enggak diundang makan, diam terus. Sekali diundang makan habis ibadah 5 kali. Apa ya yang tungguin kita, Pak Yohan maaf saya gak bisa temani. Oh iya Pak, gak apa-apa. Karena saya harus pergi ke luar negeri. Oke Pak, nanti malam. Oke Pak. Yang kedua juga, iya Pak saya juga gak bisa karena ada pernikahan. Oke, gak apa-apa. Yang ketiga, iya Pak saya juga gak bisa pergi Pak. Kenapa? Karena saudara saya di rumah sakit. Tinggal 1 orang, suami istri. Kecil, pendek. 160, 155. Jadi Bapak yang temui. Umurnya udah berapa? 80 lebih. Dan bilang, saya yang temani Bapak. Saya jawab, terima kasih Pak. Saya sama istri ya Pak. Oh oke. Istrinya masuk. Saya istri Bapak yang tadi. Oh. Saya 85. Oh. Bapak 87. Oh. Udah jalan. Keluar cari mobil. Dia nggak tahu mobilnya di mana. Dia tanya sama istrinya. Bu, tadi aku cari mobil di mana ya? Saya tempatkan di mana ya? Istrinya gini, mobil kamu yang nyetir kamu. Nggak tahu saya. Di belakang sama istri, kalau begitu bagaimana kita? Terus tatut. Dapat. Kesana ya Pak ya, turun. Boleh. Walaupun hati saya, oh Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Apakah rohmu benar-benar turun? Atau hanya cuma di Middle East? Udah, jalan begini. Itu ada Tuhan di atas, saya berdosa kalau saya salah. Ya saya di belakang. Saya colek-colek istri, lama banget ya. Saya mau lewatin, saya nggak tahu mobil dia di mana. Saya cuma ikut aja. Saya mau sundul di belakang, jangan dong cepetan dikit aja. Dapat, duduk. Waduh dia naik mobil. 3 kilometer per jam kali. Aduh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa jadi begini? Tahu nggak Tuhan bilang apa? Tahu nggak Pak? Saya senang lihat muka Bapak. Nunggu akhir kan? Tahu nggak Tuhan bilang apa? Dia bilang begini buat saya, ada masalah sama lo. Ada masalah nggak sama lo? Enggak. Kan cuma tanya. Kenapa mau ngajak ribut Tuhan? Kan cuma tanya. Enggak ada masalah nggak sama lo? Hah? Aku ditelanjangi, aku mati, aku disalib. Aduh. Aku berdarah-darah buat kamu. Masa buat begini aja gak mau? Mau, Tuhan mau. Kan cuma nanya kan. Dia bilang, lu sih udah sengit duluan. Dia bilang sama istri saya, udah mah kita diam aja. Tapi Pak, udah Tuhan udah ngomong. Ribet nanti kita. Daripada kita pecah pembuluh darah, mendingan ikutin dia. Turun. Restorannya nyampe, lebih. Kelebihan. Terus istrinya bilang gini, Pak lebih loh Pak. Oh iya,
Terus dia bilang, mundur ya Pak Yohan. Terserah lu mau mundur kalau mau maju. Gue nggak tahu restorannya di mana. Mundur, udah Pak duduk berhenti sini Pak. Parkir, duduk. Restoran, berempat. Berempat kan? Berempat kan kita. Pesan makan apa? Ikan mujair. Seberapa? Buat berempat. Itu kalau pegawai saya gampar itu. Gini. Terus gini, Pak ini ya Pak ya, mau ya Pak? Saya mau lah. Apa kalau bahasa Jawa, arep lo kabeh lah. Terus sayurnya apa? Tumis ganjar. Apa? Tumis ganjar. Semana? Istri saya ketawa, saya juga ketawa. Dalam hati saya nggak pernah makan nih berdua ya. Terus mari Pak kita makan. Oke. Pak pesan apa lagi? Saya tanya pesan apa lagi Pak? Ya ini aja lah ya Pak sama sambal. Kalau saya bukan hamba Tuhan yang menghormati Roh Kudus, saya tinggal. Saya liatin dia mukanya polos. Kami sehari-hari makan gini Pak. Saya jawab kami juga sama Pak. Cuman you benar saya bohong-bohongan. Bagi. Ayo Pak, ya Bapak duluan. Dia lebih tua. Saya pikir lebih tua makannya sedikit. Itu yang segini, udah 3/4 sama berdua dia. Ayo Pak, saya sama istri, saya bilang, siapa yang mau duluan? Istri saya, apa sih lo? Enggak udah begini aja, menderita kita kan ayo kita makan. Terus sayur genjernya tinggal 1/4 juga, udah makan aja. Kenyang toh Pak. Saya bilang kenyang. Dalam hati lihat lo gue kenyang. Kalau makanan mau nambah tak Pak? Kan kalau orang ngomong gitu mau nambah. Hamba Tuhan yang sopan bilang apa? Sudah, kan gitu. Dia harus tahu, bohong Bapak bohong gitu. Sudah Pak, sudah. Saya bilang ya sudah. Saya minta bonnya Pak ya. Iya. Minumannya apa? Teh anget 2. Pak Johan apa sama Ibu Sri? Masa saya pesen alpukat? Apa? Sama Bapak. Biar sama-sama anget di sini Pak ya. Pulang. Saya mau di belakang tut. Siapa mau turut. Begitu berhenti hotel kita naik ke atas. Terus saya bilang, Bapak stop sini. Nah Bapak udah sini aja. Terima kasih. Kenapa coba? Enggak apa-apa, saya mau jalan pelan-pelan. Kekenyangan. Bener-bener kenyang Pak. Iya. Dalam hati bodoh. Lo gak boleh lihat muka gue, ini muka kelaparan itu gak? Begitu selesai, dia jalan. Kenapa saya berhenti di situ? Di seberang ada Indomie. Wow, dua Indomie. Susah kelamaan, makan sampai. Saya bilang enak ya Mah. Luar biasa ya. Minum air dingin. Udah anget tambah dingin. Ke hotel. Enggak. Tuhan bilang, kenyang juga kan? Yang penting ada damai kan? Ya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Biarpun cuman Indomie enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa tuh. Daripada kau ngomel, lebih baik saya tunduk. Pagi-pagi, ya. Bu Sri. Ini ada ikan apa namanya itu yang mau dibawa pulang? Kalau di daerah-daerah ikan apa itu? Apa namanya dikeringin? Bandeng. Bu Sri ini ada bandeng tak kirim ya Bu ya. Tak kirim ya. Iya Bu, terima kasih. Enggak tahu siapa. Ada di sini. Bu, saya kirim 6 ya Bu. Bayangin. Yang segini diganti 6. Yang segini sama presto 6. Sampai istri saya, aduh susah bawa, enggak apa-apa. Bu Sri saya kirim ke bandara ya. Bandara. Enggak lama datang lagi. Orang telepon Bu Sri, aduh datang ke sini enggak bilang-bilang. Kenapa? Ini ada kerupuk. Kerupuk, biarpun 20 kilo tetap kerupuk gitu. Dia kasih yang belum matang gitu. Dos. Terus enggak lama, Bu Sri, aku nih ada pakaian yang aku enggak pernah pakai.
Apa tak kirim aja ke hotel? Berapa? Waduh, tingginya kayak kulkas yang baru itu sana sini. Dia kasih 2 biji. Istri saya bilang, nggak bisa, kirim aja langsung ke Jakarta. Saya bilang sama istri saya, itu bapak sama ibu boleh ngajak kita makan lagi. Anytime, anytime. Gue jabanin dah, ya kan? Nah yaudah lu makan apa, tinggal kuah-kuah gue ikutin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. You know why? Kenapa demikian? Karena Anda punya komunitas. Halo. Berbahagialah anak-anak Tuhan di ruangan ini dengan turunnya Roh Kudus. Anda akan disukai karena Anda punya komunitas. Jangan ribut di dalam persekutuan. Jangan ribut di dalam gereja, saudara. Jangan ribut dalam keluarga. Dan selalu bisa menghargai orang-orang yang datang kepadamu dalam hidupmu. Dia yang akan memberkati engkau. Halo. Tuhan yang akan memberkati, but through them, melalui mereka. Entah itu memberikan pekerjaan, entah itu memberikan peluang, entah itu memberikan berkat, apapun itu, menolong, antar, bahkan bisa memberikan apa saja kepadamu. Kenapa? Disukai. Pulang, ingat kata ini, disukai. Kalau nanti pulang tuh banyak kendaraan, jangan kalau Anda nanti lama-lama tuh yang mobil merah tuh jauhin ya. Karena kan tapi kalau Anda disukai orang, begitu keluar shalom. Mau naik lift kan kecil tuh. 30 orang kan nggak muat. Sabar. Silakan tante, om, silakan. Aku masih muda. Aku jalan kaki aja turun. Silakan om, tante, diinget. Itu om, tante, oma bilang, itu anak baik banget ya. Kan kita punya cucu ya. Apa kita jodohkan aja sama dia? Tuh, ternyata dia yang punya bank pasar. Sedangkan Anda bilang, duh, aku lulusan bank belum dapat pekerjaan di bank. Anda dikasih pasarnya bank. Diperkenalkan dan cucunya langsung, tong. Lihat Anda, setuju. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Punya komunitas. Terus saya bilang sama teman saya gak bisa. Kenapa? Ada jadwal. Supaya dikasih Tuhan juga. Saya gak boleh goblok di hadapan Tuhan. Orang susah, orang melarat, orang gak punya apa-apa. Siapa gue? Sekarang Tuhan kasih pelayanan. Pelayanan bagus, kiri Jepang. Sebelah kanan Jepara, ini Jepang. Sebelah kanan Cawang, sebelah kanan Pondok Bambu, ini Jepang. Gimana mah? Ya istri saya duluan. Menurut papa gimana? Kan Hawa gitu, selalu menawarkan. Ya kan? Menurut kamu gimana? Kan kamu yang punya pelayanan Hawa. Saya ingat, oh Hawa nih. Ini roh Hawa. Tapi ya saya punya roh Adam. Terserah kamu aja, roh Adam deh. Ini gimana? Akhirnya sepakat, jangan ya. Enggak boleh ya. Telepon Pak. Halo Bu. Iya. Ada apa? Nggak bisa gitu. Aduh, kenapa nggak bisa? Pelayanan. Terus pelayanan. Iya, kan hidup dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan. Nanti kalau dia cabut itu pelayanan. Atau for example, saya ngomong sama istri saya. Kita bisa bayangkan mah, kita ke Jepang. Hanya karena Tuhan nggak suka sama kita. Itu pesawat yang ke Jepang nggak turun-turun. Yunus, betul nggak? Saya bilang jangan namanya. Kita suka umur panjang, kita suka sehat. Tahu-tahu tiba-tiba di Jepang dirawat, ya kan? Terus dokter tidak menemukan penyakit. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan penyakitku apa? Tuhan beritahu. Tuhan bilang kau abaikan pekerjaanku, selesai. Enggak deh. Oh gitu ya, ya udahlah, udah. Ya tapi Tuhan juga baik. Satu hari dia telepon lagi, halo Pak Yohan, Ibu Sri, mau nggak ke Eropa? Dan dia tawarannya, waktunya terserah Bapak Ibu, itu yang dari Tuhan. Itu yang dari Tuhan. Kita nyari, ternyata banyak yang kosong.
hari mah yang panjang. Bisa 5 hari, 6 hari. Tapi hari ke-7 udah ada gereja. 2 minggu ya Pak, ini nggak bisa. Kenapa? Ada gereja. Di mana? Daerah. Batalin aja lah. Ini kan di Eropa. Ini kan di Amsterdam. Ini di France, Austria, Wina. Cukup sampai sini. Saya dan istri terbang. Ibu boleh bawa anak saya. Tapi saya dan istri terbang. Saudara dengar baik. Menyenangkan hati Tuhan. Disukai oleh Tuhan. Itu landasan hidup kita. Kalau Anda sudah disukai Tuhan, Pak, kemana aja pergi? Mau baju apa aja keinginan kerinduan kita, mau makan apa aja. Kemarin saya dapat satu teman baru komunitas. Hanya berdoa buat penyakitnya. Hanya mengunjungi dia. Datang ikuti. Dan dia bilang saya cuma lihat Bapak dari YouTube. Tapi kesaksian Bapak memberkati saya. Dan saya mau ajak Bapak Ibu pergi kemanapun Bapak Ibu mau. Aduh, ini yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan saya mau katakan buat saudara menimbulkan damai sejahtera. Tapi jangan lupa juga, jangan terus-terus ke atas. Yang ini juga pelihara dengan baik. Amin. Ini harus dipelihara. Berdoa buat orang, melayani orang. Jangan pilih-pilih orang kaya, orang susah. Jangan pilih, saya pernah diundang di satu komunitas di daerah Senen. Ukurannya cuma segini. Segini, penuh sesak. Semua keluarga prasejahtera. Aduh. Begitu saya naik ke atas, enggak ada AC, tidak ada exhaust, tidak ada kipas angin, ruangan tertutup. Begitu kita buka, itu hawa keluar. Dan istri saya muntah-muntah, maaf. Pak, saya turun lagi ke bawah. Dia muntah di toilet. Saya pijit ya. Saya tanya, kenapa mah kurang makan? Bukan. Kenapa mah sakit? Bukan. Kenapa? Itu hawa. Itu orang-orang nyanyi penuh sesak. Nyanyinya begitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu setan pasti keluar. Cuman nih maaf. Jujur, prasejahtera. Saya juga rasa, tapi karena saya cepat keluar, karena istri saya udah keluar duluan. Nah udah, saya bilang gini mah, kamu di bawah. Enggak. Kalau memang gua harus muntah lagi, ya. Tapi kehendakmu jadi. Yuk, ayo mah, tarik nafas. Pokoknya nanti gue buka pintu, kita tarik nafas bareng. Kan persoalannya kan harus lepas nafas. Jadi tarik, masa harus terus gitu, mati kita. Begitu pintu dibuka, lepas juga. Tapi pakai hikmat, ada the clue-nya. Tuh orang bilang, ibu fluid dikit. Itu pemimpin pujian, itu dia punya keringat sampai di bawah. Netes. Sorry to say, maaf. Saya nggak usah ungkapkan. Pakai lihat saya lagi. Shalom Pak Yohan. Aduh Tuhan Yesus. Saya udah gini shalom. Dia dekati saya setengah berlari. Dia peluk saya, Tuhan. Aduh senang peluk Bapak. Saya mau ngomong, saya kurang senang. Dan itu hawa. Aduh Tuhan. Cuman saya bilang satu, jangan buat saya muntah. Please. Jadi apapun saya telan, saya kunyah. Pokoknya jangan muntah. Dan yang lain itu 30-40 orang datang, fans lah gitu. Apa Johan, waduh warna-warni. Ada bunga melati, bunga mawar, Kamboja, saudara, ada tuh. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Udah, kebaktian juga begitu selesai, keluar. Begitu saya didekati, Pak, ini ada persembahan kasih. Udah buat mereka aja. Dan ini yang terakhir dalam 3 menit ke depan, coba Anda lihat di ayat ya, ke 44. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu terus, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Berani nggak kita masuk dalam sini? Kebersamaan. Milikmu, milikku. Milikku, milikmu.
Saya rubah doa saya selama 6 bulan 1 tahun terakhir. Yang menjadi milikmu, milikku. Tapi sebaliknya yang menjadi milikku, milikmu. Saya harus pakai dulu yang menjadi milikmu, milikku. Baru yang jadi milikku, milikmu. Jadi kalau pelayanan ini milik Tuhan, terserah Tuhan. Kalau harta ini milik Tuhan, nabur aja terus, nabur. Orang seringkali susah mendengar kata menabur itu. Padahal kunci daripada diberkati adalah give and you will be given. Itu sampai habis tuh, sampai habis. Saya pernah habis. Rumah, mobil, semua habis. Sampai saya bilang, saya naik apa? Tuhan gak jawab. Tuhan, saya naik apa? Tuhan bilang, kan ada kaki. Kan ada itu, kendaraan umum. Kan ada bus. Naik bus. Dulu zaman patas, naik. Tuhan, kenapa saya harus dihancurkan? Bukan dihancurkan. Aku mau menguji engkau sampai kapan? Mana yang lebih penting, aku atau harta? Habis. Semua mobil saya habis. Semua harta benda saya, bahkan rumah saya habis. Untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan dan pelayanan. Dan apa yang terjadi sekarang saya bilang, thank you God. Terima kasih. Ada orang-orang yang bisa memberkati kita. Dari manapun berasal. Yang bahkan bukan dari orang Kristen. Bukan. Satu hari dia datang cuma, Pak, shalom. Kalau Bapak ditegur shalom di satu restoran, Bapak jawab apa? Shalom juga kan? Shalom. Terus saya bilang shalom. Terus saya jawab, Pak dari gereja mana? Ibadah. Enggak, saya enggak beribadah. Saya enggak gereja. Saya dari Aceh. Saya suka dengar khotbah Bapak. Sangat memberkati saya. Nggak usah saya, bukan bagian saya untuk menjadikan dia Kristen. Cukup dia kenal Yesus Kristus. Dan biar Tuhan yang mengajarkan dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.